Yuk, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, setelah kita mengetahui kemarin kan belajar satuan. Belajar apa itu sin, cos, demi, sami, aku ke desa, ya kan? Sekarang kita lanjutkan. Sudut istimewa trigonometri. Nah, kemarin kan di soal yang kemarin kan ada tulisan tangan 60 akar 3. Oke, itu dapat dari mana? Ini harus kamu hafalkan. Tangan 45 1. Ini pun juga harus kamu hafalkan karena ini merupakan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut yang harus kamu hafalkan apa aja? Ini. Nah, 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90. Ya kan? Nah, sekarang cara baca tabelnya ini gimana? Kalau sin 0 ya 0. Ini berarti sin 30, ini sin 37, ya kan? Berarti di sini cos 45. Cosec 37. Ini 5/3. Cosec 53, 5/4, ya kan? Ini sudut-sudut istimewa yang harus kamu hafalkan. Oke? Nah, muncul pertanyaan, kalau andai kata bukan sudut ini gimana? Saya kasih contoh. 240. Tidak ada kan di sini? Karena kita hanya batasi antara 0 sampai 90. Oke? Berarti kita harus merubah dari 240, merubahnya bagaimana? Iya kan? Oke. Sekarang sebelum belajar merubah, saya kasih dulu caranya. Oke? Di sini kita harus mengenal kuadran trigonometri. Oke? Kita baca ini dulu ya. Oke. Gambar ini itu menandakan gimana toh? Oke. Antara 0 sampai 90, jadi sudutmu kalau 0 sampai 90 dia termasuk kuadran 1. Nih, 0 sampai 90. Kalau kuadran 2 berarti 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Berarti kalau 240 tadi dia termasuk kuadran 3. Kalau 150 berarti kuadran 2. Ya kan? 300 kuadran 4. Oke. 600. Nah, berarti kita kan lebih nih. Berarti kan sampai 360. Berarti 600 kan berarti lebih dari 360. Ada cara untuk merubahnya. Oke. Bentar. Tahap. Setelah kita tahu letak kuadran itu di mana, ya kan? Di sini ada tulisan semua positif. Sin dan kosek positif, berarti artinya adalah selain sin dan kosek berarti negatif. Itu di kuadran 2. Tan dan cot positif, berarti selain tan dan cot negatif. Sek negatif, sin negatif. Karena dia di kuadran 3, karena kuadran 3 yang dipositifkan cuma tan dan cot. Kuadran 4 berarti cos dan sek. Selain cos dan sek semua negatif. Oke. Sekarang sudah tahu ya kuadran 1, 2, 3, 4 ya kan. Setelah itu semua positif. Ini kan juga sudah tahu ya kan. Oke, cara baca tabelnya. Sekarang kita lihat. Berarti muncul pertanyaan tadi 240 kan. 240 bukan sudut istimewa. Berarti kita harus merubah ke bentuk ini. Kan gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kalian bagi aja apakah 240 di antara 90 sampai 360 ataukah dia lebih dari 360 ataukah dia negatif. Cara bacanya gitu. Kalau dia di antara berarti pakai cara rumus ini. Nah, kalau dia lebih dari 360 pakai rumus ini. Kalau negatif pakai rumus ini. Karena tadi pertanyaannya ada 240 berarti masuk sini. Oke. Kalau aku punya tadi 600 berarti masuk sini karena dia lebih dari 360. Aku punya minus 30 berarti masuk sini. Minus 1000 ya masuk sini. Oke. Ya kan? Sekarang kita bahas satu persatu yang di sini. Oke ya. Saya ambil contoh 150. Berarti masuk sini. Betul?
Oke, 150. Berarti kamu harus mengubah dalam bentuk sesuatu ditambah kurang dengan alfa. Ya kan? Tak ulangi lagi, sesuatu bisa ditambah kurang dengan alfa. Alfa di sini pilihannya adalah antara 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90. Berarti alfa yang angka belakang ini wajib diisi ini, tidak boleh lainnya. Sedangkan yang di depan, yang ini, kamu bisa milih. Kalau nggak 90 ya 270 atau 180 360, terserah. Nah, kasih contoh tadi 150. Kalau saya buat plus, berarti 150 itu berarti saya pakai ini dulu ya. Berarti 90 taruh depan, ditambah 60. Ketemunya 150. Bisa juga pakai ini. Berarti 180 min 30. Oke. Kalau kamu pakai yang bagian sini, 9270 dia berubah. Kalau di sini dia tetap. Maksudnya apa berubah dan tetap? Sementara diterima dulu. Yang penting kalau kamu pakai ini dia berubah, ini tetap. Berubahnya apa? Sin jadi cos, cos jadi sin. Ini saya ambil keterbalikan. Sek, kosek, kosek, sek. Tan, cot, cot, tan. Oke. Kita kasih contoh. Ini. 240. Berarti masuk sini ya. Oke. Kita buat nih. Berarti bisa 180 plus 60. Berarti aku gunakan yang ini kan. Oke, yang di sini ya. Nah, 180 berarti dia tetap. Bisa juga aku pakai 270 min 30. Yang penting adalah jumlahnya harus 240. Kombinasi angkanya adalah yang depan. Kalau nggak 90, 270, 180, 360, nggak boleh lain nih. Yang belakang wajib yang di sini. Sudut-sudut ini aja. Oke. Berarti kemungkinan kan ada dua ini. Iya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan tetap dan berubah? 180 kan tetap tadi. Dia tetap sin. Sedangkan 270 dia berubah. Sin berubah jadi cos. Nih. Nah, berubah kan? Maksud tetap dan itu. Setelah itu tinggal kita tulis angka belakang ini 60, 30. Plus dan minus tidak dianggap. Oke. Setelah itu kita baca sin 60. Sin 60 berarti sin. Oke, kurang. Setengah K3. Oke. Cos 30 setengah K3 juga. Oke. Nah, lalu minus ini kita dapatkan dari mana? Kita kembali lagi ke soal 240 itu termasuk kuadran 3. Di sini kan 240. Karena di kuadran 3 itu tan dan cot yang positif, berarti selain ini semua negatif, ya kan? Sinus berarti bernilai negatif. Kita lihat kembali ke soal. Contoh berikutnya, coba ini. Sek. Berarti bisa kita buat 270 plus 60 atau 360 min 30. Ya kan, lagi-lagi yang belakang ini hanya boleh diisi sama sudut istimewa 0 sampai 90 tadi, 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90. Yang depan ini cuma boleh 90, 180, 270, 360. Selainnya tidak boleh. Nah, misal ketemu 336, belum, itu nanti di kelas 11. Ini kamu masih dasar, masih kelas 10. Berarti cuma patokannya cuma seperti itu aja. Oke, kembali lagi ke sini, 330. Berarti 270 plus 60 atau 360 min 30. Kalau 270 berarti dia berubah. 360 dia tetap. Kita buat yang tetap dulu. Sek 30. Minusnya jangan diikutkan. Oke. Nah, setelah itu 270 berarti berubah. Sek berubah jadi kosek. Nah, kosek 60. Setelah itu kita baca di tabel sini ya.
Kosek 60 dan sek 32/3 K3 sek 30 sek 30 ya kan, 2/3 K3 kosek 60 juga 2/3 K3. Oke, pecah kan? Setelah itu, wah ini tipe berarti. Saya tulis, harusnya 2/3 K3 ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat kembali ke soal kan. 3/30 itu kan berarti kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, cos dan sek bernilai positif. Makanya dia positif. Oke. Kasih contoh cos 150. Berarti kan sama saja. Ini kamu boleh pilih, tidak harus dua-duanya dibuat, tidak harus, terserah kamu. Aku pakai sekarang 140 min 30. Berarti ketemu cos 30. Nah, saya baca setengah K3. Minusnya dapat dari mana? 150 di kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti bernilai negatif cos. Oke. Contoh lagi kotan 270. Kotan 270 berarti bisa 270 min 0. Boleh kan? Kalau kotan berubah jadi tan 0 berarti 0. 0 ini sebenarnya di kuadran berapa? 270. Bisa masuk kuadran 3 atau kuadran 4. Karena 0 mau plus atau min tidak pengaruh. Oke. Contoh tangan 180. Sama. Berarti tangan 90 ke 90. Tangan berubah jadi cot 90, 0. 180 kamu bisa pilih. Kalau nggak di kuadran 2 atau kuadran 3. Karena 0 berarti dia tidak pengaruh plus minusnya. Karena plus 0 min 0 kan sama aja 0. Oke, paham? Oke. Sekarang ini minus sekarang. Nah, kalau minus berarti kita ke bagian yang ini. Nah, aturannya ini gimana toh? Khusus buat cos dan sek, minus bisa kita hilangkan. Lihat nih, jadi cos alfa, sek alfa. Selain ini, selainnya minus bisa dikeluarkan. Berarti kalau ketemu sin min alfa, berarti min sin alfa, tan min alfa, min tan alfa. Oke, mungkin kurang paham, kita langsung ke soal lebih cepat. Cos min 210, nah berarti cos min kan, minnya bisa kita buang jadi cos 210. Nah ini tinggal kita buat 210 ini berarti 270 min 60. 270 berubah jadi sin 60. Nah, kita ngelihat bukan ke sini lagi. Ya kan? Kita ngelihat yang ke sini. 210 berarti termasuk kuadran 3. Cos kuadran 3 bernilai negatif. Oke. Kasih contoh lagi. Sin min 120. Nah, tadi kan aturannya adalah cos dan sek minus bisa kita buangkan. Selain itu, minus kita keluarkan. Nah, jadi min sin 120. 120 berarti 180 min 60. Ketemunya min sin 60. Nah, karena setelah itu kenapa kok tetap ini? Iya kan? Karena sin 120 ini di kuadran 2. Wah, ini tipe lagi, bukan kuadran 4 ya. Sebenarnya kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti sinus bernilai negatif. Bernilai positif. Karena dia tidak ngefek, makanya jadi min setengah akar 3. Oke, itu yang minus. Sekarang yang lebih dari 360. Contoh nih, 1410 ini kan lebih nih. Iya kan? 1410 berarti kita masuk ke sini. Lebih dari 360. Kurangkan sudutnya dengan 360 sampai menjadi sudutnya itu di antara ini. Kalau masih lebih dari 360, kurangi lagi 360. Kita kasih contoh ini. 1410. Oke. Nah, ini tak kurangi 360, masih lebih. Sampai 3 kali. Berarti ketemunya kosek 330. Oke. Nah, soalmu tuh bukan ini lagi, tapi langsung berubah jadi ini.
Setelah itu kita buat seperti yang tadi, berarti cosec 270 plus 60, berarti 270 dia berubah jadi sec 60, karena kuadran 4, ya kan, cosec bernilai negatif. Lagi. Nah, ini kombinasi. Sudah besar ada minusnya, karena dia tangen, berarti minusnya boleh keluar. Jadi min tan 2100. 2100 lebih dari 360 kita kurangi, berarti 2100 dikurangi 360 sampai 5 kali. Nah, ketemunya tangen 300. Min tan 300. Soalmu berarti bukan ini, tapi kita berubah jadi ini. Kita buat tangan 300, berarti 360 min 60. Karena 360 dia tetap tangan 60, ya kan? Min dikali. Nah, ini kenapa saya pisah? Karena kita lihat dari 300-nya. 300 berarti dia di kuadrat 4. Min kali min, ketemunya angka 3. Kasih contoh ini lagi. Sec 945. Karena ada minusnya, sec berarti minusnya hilang. Oke. Kurangi 360 lagi kan, ketemunya sec 225. Nah, soalmu ini, bukan ini. Dibuat 80 plus 45, sec 45, min akar 2 dapat dari mana? Minusnya dari sini. Karena 225 termasuk kuadran 3, sekan di kuadran 3 bernilai negatif. Oke, coba dilihat lagi, dibuat ulang lagi biar paham. Nih, kan tak kasih contoh yang agak sedikit rumit. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kalau kamu ada soal seperti ini, jangan bingung. Kita hitung aja satu persatu. Sin 150 berapa, 330 berapa. Ini kita hitung satu persatu. Nah, ini lihat nih, sin 150 berarti 180 min 30. Kuadran 2 kan, sinus bernilai positif. 180 berarti dia tetap. Oke. Cos 330, aku pakai 360 lagi, min 30. Jadi cos 30 kan, kuadran 4 berarti dia tetap setengah K3. Cosec. Ini kuadratnya jangan kamu hiraukan, nangkepin cosec 240. Cosec 240 berarti 270 min 30. Karena 270 berubah jadi sec kan, cosec jadi sec. Sec 30. Nah, kalau dapat minus dari mana? Oke, ini kuadran berapa ini? Kuadran 3. Kalau kuadran 3, cosec nilai negatif. Tangan 225 juga sama, 190 plus 45 karena 190 dia tetap tangan 45, dia tetap positif karena dia kuadran 3. Sec 240 juga sama, 270 min 30 kan. Nah 270 dia berubah jadi cosec. Cosec 30. 240 kuadran 3 berubah jadi minus. Setelah kita hitung satu per satu, tinggal kita masukkan sin 150 diubah. Nih, setengah. Cos 330 diubah, setengah K3. Duanya tetap. AK3. Cosec kuadrat 240. Berarti 240-mu kan ini. Tak kuadratkan. Bukan cosec 240 kuadrat, bukan. Cosec 240 hasilnya berapa, kita kuadratkan. Itu baca gitu. Tangan 225, 1. Ini sepertiga tetap, sec 240 min 2. Sudah, tinggal kalian hitung sendiri. Dulu samakan penyebutnya, ya kan. Sampai sini ini bisa dicoret, ketemu. Oke. Kasih contoh lagi soal ini. Nah, ini ketika kamu bermain dengan angka. Tapi sekarang dengan sudut. Sama aja lah. Oke. Berarti 190. Kita pecah satu-satu kan. Ini dipecah, di sendiri-sendiri kan, sendiri-sendiri ya. Oke, langsung bahas satu-satu ya. 190 berarti dia tetap sin kan. Nah, x ini anggapan dia sudut istimewa alfa. Berarti kamu rubah aja anggapan ini. Bebas pilih mau yang angka berapa. Anggapan angka yang kecil aja dah, 30 kan lebih kecil. Oke. Berarti kan kasarannya 190 plus 10, 30. Berarti 210 kan. 210 berarti kuadran berapa? Kuadran 3. Bernilai negatif. Ini jangan dirubah. Tetap X-nya kamu anggap 30 semua. Oke.
Berarti ini kuadran 270 30 240 kuadran 3. Cos bernilai negatif. Ini kok berubah karena 270. Oke. Ini cosec, minusnya langsung dikeluarkan. Oke. 90 berarti sec berubah jadi cosec. Ini berarti kuadran 2. X-nya kamu ganti ya 30 biar gampang. Kuadran 2 sec bernilai negatif. 180 min 30 kan gitu. 150 kuadran 2. Tangan bernilai negatif. Ini berarti kuadran 4. Oke. Bernilai negatif. Ini berarti kuadran 4 lagi bernilai negatif. Sudah, setelah itu tinggal kita ganti. Ini kita ganti min sin X. Ini kan 2 kali min sin X, 2 kali cosec kuadrat. Nah, 1/5 min cosec. Tinggal dihitung aja. Ini kan sin cosecnya tak rubah jadi 1/sin kuadrat. Cosecnya 1/sin, ini tak santet. Seret. Nah, ini kan tangan X. Ini bisa disantet, hilang. Jadi 1/3. Cot diubah jadi cos per sin. Sinnya disantet. Temu ini 1/cos sama dengan sec. Oke. Gampang. Ya kan? Oke, soal terakhir. Ini juga gampang. Nah, sekarang kombinasi. Kalau tadi tangan 11, nah kan nggak bisa diubah nih. Tapi dia termasuk sudah dikasih tahu. Dimisalkan kalau tangan 11 itu sama dengan 2. Maka kamu suruh nyari ini. Nah, materi yang sebelumnya kalau tangan sama dengan depan per samping. Berarti ini depan, ini samping. Tak misalkan ini 11 di sini. Bisa juga kamu milih di sini, terserah. Kalau kamu milih di sini berarti depanmu ini sampingku. Oke? Karena aku milih 11 di sini, ini berarti depan, ini samping. Aku ngitung miring, tinggal dipita goras. Oke, kita ada satu persatu. Sin 11 berarti depan per miring. Sec 11. Nah, kan nggak bisa. Karena kita kasih tahu 11, berarti acuannya ketambahan sama angka 11. 9 plus 11. Jangan 9 plus 30, jangan 30 plus 11. 30 kan nggak boleh. Yang di depan harus selalu pakai angka 90, 180, 270, 360. Ya kan? Oke. Sec berarti kuadrat 2. Kuadrat 2 berarti bernilai negatif. Sec itu berarti sec. Kita lihat. Sec. Ayo, sec. Lupa kan? Misa. Oke. Misa. Berarti misa. Oke. Wah, dia. Ini bukan 2/5. Wah, salah ini. Kamu betulin sendiri ya. Berarti akal 5/2 ya. Oke. Kan harusnya misa kan akal 5/2. Karena dia sec. Berarti kebalik. Ya kan? Oke. Setelah itu oke. Ini kurang 1/4 ini. 1/2/5 kan gitu ya. Nanti ini masuk di sini bener kok. Ya, ini kan 1/2/5 kan sec. Kan pada 1/cos. 1/cos berarti 1/cos. Sami kan. Nah, 1/5. Oke. Oke dah, gini aja. Ini saat di sini ya. Setelah itu cosec 210. Cosec 210 berarti 190 per 30, karena 190 berarti dia tetap kan. Cosec 30 dikasih minus karena dia kuadran 3. Oke.
Sin 150 berarti setengah, dia kuadran 1. 259 berarti 270 min 11. Berarti sama dengan cot 11. Cot 11 berarti sate. Tinggal setelah itu kita masukkan. Selesai. Di sini kan tadi saya hitung ya. Kan berarti harusnya 1/1/5. Berarti ini kamu ganti 1. Ini bisa kecoret. Ini tinggal 2 kali min 2. Iya kan? Berarti ketemunya nanti harusnya min 16. Coba kalian hitung. Oke. Nah, setelah belajar ini, kalian harus paham benar-benar cara mengubahnya. Iya kan? Ini ya kan, kesimpulannya adalah kalau lebih di antara 0 sampai 90 tinggal baca tabel. 90 sampai 360 gunakan ini. Angka depan antara ini. Angka belakangnya cuma boleh milih ini aja. Ya kan? Kalau dia lebih dari 360 kamu kurangi. Kalau dia negatif, khusus cos minusnya boleh kamu buang. Oke, nanti kita lanjutkan trigon yang berikutnya. Coba diulangi sendiri ya. Di pause, kerjakan ulang. Oke.